Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi, khususnya peserta praktikum praktek kerja bangku. Sebelum Anda memulai kegiatan praktikum, ada beberapa hal yang harus Anda pahami dan harus Anda laksanakan. Yang pertama adalah terkait SOP. Nanti karena kebetulan hari ini sedang masa pandemi, jadi dalam pelaksanaan praktikum kerja bangku, Anda harus melaksanakan standar operasional prosedur yang telah kami buat. Yang pertama tentunya adalah selalu melaksanakan praktikum dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan minimal 3M, ya, yaitu menjaga jarak. Yang kedua, selalu menggunakan masker dan tidak lupa untuk selalu mencuci tangan dengan air mengalir. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah pada saat penggunaan alat-alat, tolong alat-alat itu digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai alat-alat itu digunakan selain daripada kegunaannya, ya. Nanti kayak misalkan ada kikir, kikir jangan dipakai untuk mukul-mukul, ya kikir digunakan untuk mengkikir dan seterusnya. Oke, itu selanjutnya untuk Kak 3 juga silahkan nanti ikuti prosedural, ikuti juga peraturan K3 yang berlaku terkait Anda juga harus menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan kerja. Alat-alat praktikum kerja bangku yang akan Anda gunakan pada saat nanti membuat dan membentuk benda kerja adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini, saya akan menyampaikan terkait peralatan praktik kerja bangku yang biasanya kita gunakan pada saat praktikum praktik kerja bangku 1. Sebelum membahas alat-alat praktikum kerja bangku, baiklah, ini adalah deskripsi dari praktik kerja bangku. Kerja bangku adalah segala aktivitas, proses produksi yang dikerjakan secara manual, tanpa menggunakan mesin, dan dikerjakan di atas meja kerja. Artinya, semua proses pekerjaan dilakukan secara manual. Tapi ada beberapa pekerjaan yang juga menggunakan alat bantu permesinan, seperti mesin bor. Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam kerja bangku adalah yang pertama, proses pemotongan. Biasanya menggunakan gergaji tangan. Yang kedua adalah proses meratakan permukaan, yaitu membuat temper atau meratakan benda kerja dengan pengikiran. Yang ketiga adalah proses pelubangan dengan menggunakan mesin bor. Yang selanjutnya nomor 4 adalah proses pembuatan ulir, bisa menggunakan tap atau menggunakan senai. Yang kelima adalah penandaan dengan penitik atau dengan penggores. Dan yang keenam adalah pengukuran. Berdasarkan proses pembuatan benda kerjanya, kerja bangku dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama adalah mengurangi volume benda. Proses pembuatan dengan cara mengurangi volume benda kerja untuk mendapatkan suatu bentuk yang diinginkan dilakukan dengan penyayatan sehingga volume benda kerja berkurang. Penyayatan tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pemotongan dengan gergaji tangan. Yang kedua, pemotongan dengan kikir. Yang ketiga, penyayatan dengan tap tangan atau senai tangan. Yang keempat, penyayatan dengan pahat tangan. Yang kelima adalah penyayatan dengan skrap tangan. Proses berikutnya adalah tidak mengurangi volume benda. Proses pembuatan dengan cara tanpa mengurangi volume benda kerja untuk mendapatkan suatu bentuk yang diinginkan dilakukan tanpa penyayatan, sehingga volume benda kerja tidak berkurang. Pembuatan benda kerja dilakukan dengan cara yang pertama adalah pembengkokan atau bending, yang kedua adalah distempel atau stamping, dan lain-lain. Peralatan kerja bangku. Dalam proses kerja bangku dibutuhkan berbagai alat sebagai berikut. Yang pertama gergaji besi atau eksau, yang kedua penitik, yang ketiga penggores, yang keempat siku-siku, yang kelima ragum, yang keenam mesin bor, yang ketujuh senai, yang kedelapan tap, yang 9 handle senai, dan 10 handle tap. Ini adalah peralatan kerja bangku yang kita gunakan pada saat praktikum praktik kerja bangku pertama. Alat-alat praktikum praktik kerja bangku berikutnya adalah sikat baja, pahat, kikir rata dua sisi,
kikir rata tunggal, kikir bulat, meja perata, bolt cutter, tube cutter, flaring tool, belt and wide punch, dan arbor press. Gergaji atau hacksaw. Alat ini digunakan untuk memotong bermacam-macam logam campuran atau alloy dan baja dengan kadar karbon rendah, yaitu logam lunak. Dalam penggunaannya harus benar-benar diperhatikan cara memegang dan cara menggunakannya dengan baik. Penitik atau center punch. Ujungnya diruncingkan. Alat ini digunakan dengan hammer untuk membuat titik tanda pada sepotong baja sebelum menggunakan sebuah bor. Titik tanda tersebut mencegah bor tidak menyimpang dari posisi lubang yang diinginkan. Selanjutnya, penggores atau scraper. Penggores adalah alat tangan yang digunakan dalam pengerjaan logam untuk menandai garis pada benda kerja, seperti kayu atau logam yang akan dipotong. Proses menggunakan penggores hanya untuk menandai titik untuk selanjutnya dikerjakan oleh mesin. Siku-siku atau steel square. Siku-siku adalah sebuah alat ukur yang terdiri dari badan dan daun siku. Fungsinya yaitu membuat garis sudut, memeriksa kemiringan atau kesikuan bagian suatu benda, memeriksa kerataan dan permukaan benda kerja. Berikutnya adalah ragum atau vise. Ragum adalah suatu alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, ditap, disnai, dan lain-lain. Untuk bagian-bagiannya sendiri terdiri dari bodi, ada rahang tetap, ada rahang geser, ada screw, ada handle, ada slide, dan alas sebagai dudukan untuk memasang ragum pada meja kerja. Dengan memutar tangkai handle ragum, maka mulut ragum akan menjepit atau membuka dan melepas benda kerja yang sedang dikerjakan. Bibir mulut ragum harus dijaga, jangan sampai rusak akibat terpahat, terkikir, dan lain-lain sebagainya. Berikut adalah contoh-contoh atau jenis-jenis ragum yang sering kita temui di perbengkelan. Tentunya ini disesuaikan dengan kebutuhan workshop tersebut. Berikutnya adalah mesin bor atau drilling. Alat yang digunakan untuk mengebor atau membuat lubang pada benda kerja seperti plat, aluminium, besi, dan lain-lain. Untuk mengebor biasanya digunakan alat bantu tangan untuk memberi tekanan bor. Pada saat mengebor, siswa diwajibkan menggunakan kacamata pelindung. Berikutnya adalah snai atau thread die. Thread die digunakan untuk membuat ulir pada sepotong besi bulat atau memperbaiki ulir yang rusak. Pada contoh gambar di bawah merupakan tool set yang terdiri dari snai dan tap. Berikutnya adalah tap atau thread tap. Thread tap adalah alat untuk memotong ulir agar cocok untuk baut pasangannya atau baut tanam. Alat ini digunakan untuk memperbaiki mur atau alat yang sama yang ulirnya tidak teratur atau cross threaded. Berikutnya adalah handle snai. Alat ini digunakan untuk menahan thread die dengan kuat agar operator atau mekanik dapat memberikan tekanan yang merata dan tuas tidak miring. Selanjutnya adalah handle tap. Alat ini digunakan untuk menahan thread tap dengan kuat untuk memungkinkan mekanik memberikan tekanan yang kuat dan merata pada sistem tuas dan untuk memastikan bahwa sudut cut thread adalah 90 derajat dengan komponen tersebut. Yang berikutnya adalah sikat baja. Alat ini digunakan untuk membersihkan kikir. Bulu-bulu sikat atau bristle biasanya adalah baja dengan kick and seal. Alat ini cocok untuk menghilangkan karbon, bahan gasket yang lama, dan kotoran atau karat dari permukaan logam. Alat selanjutnya adalah pahat. Sebuah pahat sangat keras pada cutting end dan lunak pada striking end. Alat ini digunakan untuk memotong rivet, hit, baut, mur, dan lempengan logam yang ringan. Alat ini bisa digunakan untuk berbagai macam pemakaian, di mana komponen-komponen yang dipasang terlalu kencang atau harus dilepaskan.
Alat berikutnya yang kita gunakan pada praktikum praktik kerja bangku adalah gigi rata dua sisi. Jenis yang paling umum disebut file bolster yang ideal untuk pemotongan yang cepat, terdiri dari macam-macam ukuran dan macam-macam takaran. Alat selanjutnya adalah gigi rata tunggal. Alat ini digunakan untuk menyelesaikan permukaan pipi secara baik. Alat selanjutnya adalah kikir bulat. Alat ini seringkali dinamakan rat tire dan mempunyai single cut foot pattern. Alat ini umumnya digunakan untuk memperbesar lubang-lubang atau permukaan file berukuran kecil. Alat selanjutnya yang digunakan adalah meja perata. Meja perata berfungsi untuk menguji kerataan permukaan sebuah benda. Selain itu, digunakan untuk meletakkan benda kerja serta alat-alat menggambar. Meja perata terbuat dari besi tuang, keramik, atau batu granit. Permukaan meja datar ini jangan sampai rusak atau cacat, sehingga hasil lukisan atau hasil pekerjaan tetap baik. Berikutnya adalah bolt cutter. Bolt cutter adalah alat pemotong yang dapat digunakan untuk memotong baut dan batang logam. Bolt cutter memiliki handle berukuran panjang dan gerakan double lever yang menghasilkan keuntungan mekanis yang tinggi, sehingga memungkinkan bolt dapat dipotong. Yang selanjutnya adalah tube cutter. Tube cutter digunakan untuk memotong pipa kecil, misalnya pipa bahan bakar. Tool ini dipasang pada pipa yang akan dipotong, sehingga pipa tertahan di antara cutting disc dan sepasang roller. Tool kemudian diputar di sekeliling pipa dan perlahan-lahan dikencangkan sampai disc memotong pipa. Selanjutnya adalah flaring tool. Ujung dari pipa-pipa berdiameter kecil terkadang harus dimekarkan agar dapat membentuk seal terhadap ujung pipa lainnya yang disambungkan. Flaring tool memiliki lubang yang memungkinkan pipa dari berbagai ukuran dimasukkan di dalam tool tersebut. Berikutnya adalah bell and wad punch. Alat ini digunakan untuk melumbangi material serat, karet, gabus, dan sejenisnya. Gunakan selalu tool ini di atas kayu yang keras. Baik, alat yang terakhir adalah arbor press. Arbor press ini memiliki tumpuan vertikal di sisi belakang. Pada bagian atas dipasangkan tuas lurus yang mempunyai rack gear. Press bar dipasangkan secara vertikal. Di dekat press bar terdapat peralatan adjustment. Ketika pengatur dioperasikan, press bar bergerak secara aksial ke atas dan ke bawah. Tool ini digunakan untuk mendorong satu part ke dalam atau keluar dari part kedua. Misalnya, untuk mendorong sap keluar dari gear atau bearing. Tenaga operator dilipat gandakan dengan keuntungan mekanis arbor press. Demikian alat-alat yang akan kita gunakan pada saat praktikum praktik kerja bangku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.